Mengapa Indonesia nekat gabung ke Dewan Perdamaian milik Trump? Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara dari 8 negeri Muslim, yaitu Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari yang lalu. Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam badan ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini telah memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional. Salah satu kritik terkait dengan Dewan Perdamaian ini adalah susunan anggota Dewan Eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, tapi justru melibatkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003. Pertanyaan lain adalah biaya yang harus dibayar untuk anggota permanennya untuk masa keanggotaan 3 tahun sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 16,9 triliun rupiah yang konon untuk biaya rekonstruksi Gaza. Selain itu, bagaimana lembaga ini akan mengambil alih peran PBB juga menjadi tanda tanya karena dewan ini akan diperluas untuk menangani konflik yang lain menurut salinan surat dan draft piagam yang dilihat oleh kantor berita Reuters bahwa dewan ini akan dipimpin Trump seumur hidup meski ia tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat. Yang kedua, keterlibatan Indonesia menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah, sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. Disebutkan bagi Indonesia, partisipasi dalam badan ini memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara, two-state solution, dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Yang ketiga, klaim atas peran Indonesia ini diingatkan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, bahwa hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya agenda yang jelas. Bila tidak, hanya akan membuat Indonesia beresiko terseret agenda pribadi Trump, kehilangan legitimasi domestik, dan mereduksi posisi moral pro-Palestina. Indonesia jadi antek asing kalau tanpa punya agenda, katanya. Sedangkan anggota DPR Tubagus Hasanuddin menyampaikan ada 4 hal krusial yang harus diantisipasi pemerintah. Di antaranya, 1, resiko geopolitik. Indonesia akan dipersepsikan mendukung politik Amerika Serikat. Persepsi ini dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang punya pandangan berbeda terhadap konflik Gaza. Yang kedua, risiko keamanan personel. Penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi yang ada di Gaza, termasuk Hamas, dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan dan beresiko tinggi. Yang ketiga, dukungan finansial untuk membayar keanggotaan sebesar 16,9 triliun rupiah perlu dijelaskan pemerintah secara transparan mengenai sumbernya, agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat, katanya. Yang keempat, keselarasan dengan kebijakan PBB. Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Keempat, maka kita ingatkan kembali bahwa akar masalah Palestina adalah penjajahan yang dilakukan entitas Yahudi Zionis pro-genosida, dukungan penjajah Amerika. Solusi hakiki dan syar'i serta rasional adalah mengusir penjajah dengan jihad fisabilillah yang dilakukan negara adidaya Khilafah Islamiyah sebagaimana yang diteladankan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang kafir Romawi dan tentara salib. Juga dipertahankan dengan gagah berani oleh Sultan Abdul Hamid II dari rongrongan entitas Yahudi. Bukan justru mengikuti solusi dua negara yang batil secara syar'i dan membebek arahan Raja Penjajah Amerika. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin kita akan membebaskan Palestina dengan mengikuti kehendak penjajah melalui Dewan Perdamaian Trump ini? Perdamaian versi mana? Versi penjajah? Tolak akal bulus penjajah melalui Dewan Perdamaian Trump. Paham sampai di sini? Salam melek politik.